Jadi kita lanjut lagi untuk masalah di dalam microservice, yaitu inkonsistensi data atau datanya nggak konsisten gitu. Contohnya gimana? Atau ya misalnya ya ada satu data invoice gitu atau user, terus dia ada satu table lagi atau satu database yang lain di microservice invoice gitu misalnya, atau di microservice transaction itu ada yang namanya invoice. Nah, kita pengennya satu user itu pasti punya invoice dan setiap invoice pasti ada usernya gitu. Lalu terjadilah yang namanya user delete, yang mana kita mewajibkan untuk menghapus seluruh record. Ya kita nggak pakai soft delete misalnya, kita pengennya hapus aja semua record itu. Tapi ternyata usernya berhasil dihapus, tapi invoice ada. Jadi datanya nggak konsisten gitu. Masih banyak contohnya. Kenapa itu terjadi? Oke, jadi kita coba contohkan di sini ada beberapa service ya. Service apa misalnya ya, yang gampang. Kita contohkan adalah, anggaplah bank ini gitu, secara canggihnya mereka berada di dalam satu sistem yang sama. Contohnya di sini ada bank A gitu, atau satu bank tapi beda source of fund aja gitu ya. Beda SOF. A B C A B, A-nya mana? Oke. Jadi di sini dia melakukan yang namanya transfer uang ya, transfer uang sebesar 10.000. 10.000. Nah, gini. Berarti dari SOFA atau dari source of fund-nya A, itu misalnya A ini dari B ya. B ini misalnya bank apa ya? Bank BRI itu ya. A ini adalah bank BCA, BRI dan BCA. BCA. Ini harusnya dia nambah 10.000 kan. Ini dikurangin 10.000. Atau sama ada, harusnya sama dong ya, sama sama bank BCA gitu tapi beda. Atau gini dah, Siambiniaga gitu. Yang satu rekpon, yang satu saving gitu ya. Ini rekpon, ini saving. Berarti yang rekpon harusnya dikurangin kan, minus 10. Lalu saving itu 10.000 tambah. Lalu ternyata terjadilah dia yang namanya kesalahan di dalam service A. Ternyata dia gagal untuk menambahkan 10.000 ke akun tujuan gitu. Lalu ya udah, dia nggak bisa nih mengembalikan uang ini ditambah lagi di rollback gitu. Akhirnya uangnya hangus gitu aja. Nanti komplain ya kan, nasabah kita bilang, "Bang, ini saya udah transfer tapi transfernya gagal. Tapi uang gue nggak balik nih bang, 10.000 gitu. Kemana nih uang gue nih? Apakah karena biaya admin gitu, atau mungkin di tengah berhamburan gitu uangnya ketika dikirim pakai truk gitu, gimana ya kan?" Nah, ini jadi persoalan kan akhirnya. Atau misalnya kita bikin kasus kayak gini. Ada yang namanya registrasi user, register user gitu. Yang pertama adalah dia create user di user service gitu ya. Lalu urutan kedua adalah dia pengen juga yang namanya create user setting di dalam notification atau setting service. Lalu yang ketiga adalah dia pengen bikin yang namanya create wallet di wallet service. Nah, ini ada tiga service yang berbeda tapi dibuat di dalam satu proses, yaitu registrasi user. Nah, di sini mungkin melibatkan 3 service di sini. Oke. Lalu di sini ada lagi duplicate. Oke. Melibatkan 3 service. Dari user, dia sudah disimpan di lokalnya mereka ya kan, karena dia database-nya di sana user, maka dia hit lah yang namanya setting service. Setelah setting service berhasil, dia hit lagi ke wallet. Jadi ini wallet service.
untuk create-nya. Lalu ini juga yang namanya setting service. Ini adalah user service. Nah, oke. Terus masalah gimana? Masalahnya adalah gimana kalau wallet service ini gagal? Tes gitu. Apa yang terjadi? Ya kan gampang bang, kita tinggal mainin aja yang namanya transaction lokal gitu. Kalau di Spring kita pakai anotasi aja transaksional gitu. Selesai? Enggak, jawabannya enggak selesai. Kenapa? Karena ketika kita pakai local transaction, kita rollback. Siapa yang di rollback? Ya cuman ini, local transaction lu gitu. Ini yang di rollback. Ketika lu create user, table user gitu, akhirnya lu ternyata ketika create wallet gagal, lu rollback, tes rollback. Yang di rollback itu apa? Ya local transaction lu di sini. Mungkin table usernya atau record user tersebut yang nggak jadi di create. Tapi setting service itu masih ada settingannya, jadi nggak hilang, jadi nggak ikut ke rollback. Nah inilah bermasalahan ketika kita berpikir bahwa ini adalah aplikasi monolith, sehingga service ini seolah-olah berpikir bahwa transaction ini adalah transaksional yang monolith. Padahal seharusnya ini adalah distributed. Itu hanya permasalahan soal data konsistensi. Ada juga masalah lainnya, itu ketika kalau lu pakai transaction di dalam situ, artinya lu melakukan transaksional padahal lu juga lagi melakukan hit API yang mana ini blocking. Itu akan menghold satu connection sehingga bikin koneksi lu cepat habis. Ya lu bayangin ini atau koneksi ini dimulai habis itu di hold sampai 2 ini selesai. Lama lah. Nah, datanya jadi nggak konsisten gitu ketika di rollback atau apapun itu dengan pakai local transaction. Makanya solusinya adalah kita bisa yang pertama pakai yang namanya distributed transaction. Itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah XA atau two phase commit ya, 2 phase commit. Jadi nanti di sini ada satu tambahan komponen yaitu yang namanya DTM, Distributed dan Transaction Manager. Jadi ada satu komponen untuk melakukan untuk mencatat atau untuk mengkoordinir ya transaksional. Jadi intinya apapun itu dia akan melakukan request ke DTM untuk apa? Supaya dia ya untuk merecord lah intinya. Jadi setiap dia mau atau ngelakuin aksi, dia meregistrasi lokal transaksinya dia ke DTM ini. Sehingga apa? Sehingga ketika si aksi ini udah confirm bahwa dia selesai, sukses gitu. Sukses. Maka nanti si setting service dia di commit, di wallet service juga di commit. Jadi gitu, koordinir dia. Dia bilang, oh, oke, DTM ini gue mau gue ada transaksi nih, ya kan? Tolong dimulai transaksinya atau begin transaction. Terus setting service juga bilang, oke, gue juga mulai transaksi gue juga ya. Oke, gue kirim ke DTM. Terus wallet juga, ini gue juga mulai nih, terus gitu. Akhirnya 3 service ini akan di lock. User service lock, setting service lock, wallet service lock, sampai transaksinya selesai. Lu bisa bayangin segila apa itu. Sehingga nanti record yang ada di dalam setting service ini terlock ya karena terjadi transaksional. Nanti ketika sukses, ya udah nanti di si DTM ini akan menginfokan si setting service dan juga wallet dan juga user untuk mengcommit gitu. Selesai dah masalah. Tinggal permasalahan tadi soal lemotnya tadi ya, karena di lock recordnya. Jadi yang lain akan nunggu selama proses ini sampai selesai gitu. Atau ada lagi yang kedua, itu pakai yang namanya saga ya. Saga itu apa? Saga ya, itu bahasa Inggris ya. Mungkin bercerita gitu ya. Layaknya sebuah cerita, dia akan menceritakan sesuatu gitu ya. Ya intinya dia satu akan mempengaruhi yang lain. Oke, user service terdiri dari apa aja?
terdiri dari yang pertama yang namanya create user. Yang kedua adalah dia bikin yang namanya create setting. Yang ketiga ada yang namanya create wallet. Nah, setiap satu aksi punya satu reaksi, yang mana itu reaksinya adalah negatif dan positif. Aksinya apa? Bikin user. Kalau positif ngapain? Ya kalau positif, kalau sukses, berarti tolong buatkan setting. Terus kalau sukses buatkan setting, tolong buatkan walletnya. Selesai. Jadi kalau create setting sukses, gue pengen create wallet, create setting. Kalau setting sukses, create wallet. Kalau gagal gimana? Oke, kalau gagal berarti ada juga dampaknya. Kalau gagal tolong hapus atau delete user. Nah, ini. Kalau gagal setting apa ngapain? Berarti tolong juga delete. Delete apa? Nah, ini salah nih ya. Harusnya delete user. Ini delete user di sini. Delete user. Berarti ini ya udah nggak jadi, selesai gitu, finish. Kalau wallet gagal ngapain? Berarti tinggal delete setting. Delete setting. Nah, jadi kalau create setting, create user gagal ya udah biarin aja kan, tinggal dibalikan aja. Ini gagal nih bikin usernya gitu. Tapi kalau create usernya berhasil, maka sekarang langkah selanjutnya adalah tolong bikinkan juga settingnya. Tadi gua ngomong user apa setting ya? User kalau berhasil ya udah bikinin juga settingnya. Kalau dia gagal gimana? Tolong hapus user, karena kan sebelumnya udah dia create tuh. Tolong hapus. Jadi nggak ada tuh yang di lock di sini di posisi ini. Jadi kalau bikin ya udah tinggal bikin, kalau gagal ya tinggal hapus gitu ya, sederhana itu. Kalau berhasil setting dibikin gimana? Ya berarti tinggal bikin walletnya. Kalau walletnya gagal, berarti tinggal hapus setting. Ya kan? Nanti dia akan chain. Hapus setting, hapus user, setting berhasil dihapus, user dihapus, finish. Ini kita bisa achieve dengan pakai yang namanya adalah event driven ya. Jadi event created user, habis itu men-trigger created men-trigger yang namanya create setting men-trigger yang namanya event setting created event, habis itu men-trigger create wallet men-trigger yang namanya wallet sukses. Selesai. Jadi ini bisa kita lakukan juga. Tapi ini kalau udah dibuat sebelumnya itu nggak susah ya implementasi ini ya. Karena dia harus dirombak lagi tuh. Pakai event driven atau mungkin pakai DTM juga. Nah, bisa juga ada driver library-nya untuk pakai DTM. Lalu yang ke berapa nih? Yang ketiga, tiga aja ya nanti. Yang ketiga adalah ada yang namanya TCC ya. TCC apa itu? Try, confirm, atau cancel. Nah, ini. Sama, dia akan pakai DTM juga. Jadi di sini ada misalnya tadi kasusnya adalah user create ya. Create ini apa ya? User service tadi ya. Ini ada yang namanya wallet service. Ada juga yang namanya apa tadi? Ini setting service ya. Setting service. Dan lalu di sini ada yang namanya DTM. Oke. Ini ngapain sistemnya? Jadi sistemnya nanti adalah user service bilang ke DTM bahwa gua mau coba buat nge-create wallet service. Ya udah. Tinggal kita hit wallet service. Nanti di sini dia akan yang namanya
try ya. Jadi belum disimpan, tapi kayak posisinya staging ataupun itu dia belum apa ya, sepenuhnya disimpan gitu di dalam record yang asli. Oke. Lalu di sini dia lanjutkan dengan try lagi, bikin setting. Baru di sini ke setting. Kalau selesai, ya udah. Saya selesai, confirm. Maka dari DTM dia akan bilang ke wallet confirm, ke setting juga confirm. Tolong konfirmasi yang ini. Selesai. Kalau gagal gimana? Kalau gagal juga sama. Tinggal bilang bahwa cancel, nanti dia akan menginfokan ke wallet bahwa tolong cancel tadi ya transaksi ini. Setting juga bilang tolong cancel transaksi ini. Selesai. Jadi setidaknya itu ya tiga propose untuk menangani masalah inkonsistensi data tadi gitu ya. Atau mungkin nanti, nah ini nggak bisa ya kita implementasikan kalau dia memang berbeda. Mungkin berbeda bank, berbeda institusi ya. Karena ya kita nggak bisa maksa orang untuk pakai satu sistem yang sama ya. Apalagi itu kan udah berbeda network kan. Nah, itu kita bisa pakai sistem yang endpoint kayak tadi. Contoh ini adalah ada bank BCA, bank BRI ke bank BCA. Ketika ini gagal nambahin, berarti dia harusnya ngehit ulang. Ya, ngehit ulang dari BCA ke BRI untuk reverse. Nah, reverse ini bukan melakukan apa ya? Bukan melakukan rollback terhadap data yang udah ada, tapi menambahkan data sesuai dengan nilainya yang ada di sini. Jadi nanti ini akan ditambah nih. Tambah 10.000. Source-nya dari A atau dari bank BCA. Nah, jadi kayak gitu. Alasannya adalah karena gagal transaksi atau rollback gitu. Jadi ada 2 record nantinya. Karena bank itu kan jurnalnya harus baik kan. Ada satu transaksi untuk create atau melakukan pengurangan uang, lalu satu lagi ada penambahan uang. Gitu ya. Mungkin itu aja. Thank you semuanya.